Hiperlipidemia merupakan keadaan di mana kadar kolesterol atau low density lipoprotein kolesterol atau LDL-C dalam darah di atas kadar normal. Rosuvastatin merupakan obat jenis statin yang memiliki efektivitas paling tinggi dalam menurunkan LDL-C sehingga dapat mengobati hiperlipidemia dengan baik. Pemberian rosuvastatin dalam dosis yang kecil memiliki kemampuan untuk mengurangi kadar LDL-C dengan lebih baik dibandingkan dengan obat statin lainnya yang membutuhkan dosis dalam jumlah lebih banyak. Penggunaan rosuvastatin dengan pemberian secara oral belum maksimal dalam pengobatan hiperlipidemia karena bioavailabilitas dari rosuvastatin sangat rendah, yaitu sekitar 20%. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem penghantaran obat yang dapat meningkatkan penyerapan rosuvastatin. Rosuvastatin dapat dimodifikasi melalui perbaikan sistem pengantaran dalam formula Self Nanoemulsion Drug Delivery System atau SNIDS. SNIDS diklasifikasikan sebagai self-despairing carriers tipe 3A yang merupakan campuran bersifat isotropik stabil yang memiliki komponen minyak, surfaktan, dan kosolven atau kosurfaktan. SNIDS memiliki kemampuan untuk mengatasi beberapa keterbatasan pemberian obat secara oral, seperti kelarutan yang buruk dan bioavailabilitas rendah. Komponen surfaktan dan lipid dalam SNIDS dapat meningkatkan kemampuan absorpsi saluran pencernaan. Penulisan literatur review ini menggunakan metode kajian pustaka dan studi literatur yang menggunakan paduan PICO, yaitu Problem, Intervention, Comparison, dan Outcome. Penerapan PICO pada penulisan bertujuan untuk memfokuskan penulisan terhadap permasalahan dan hasil yang paling penting, sehingga penulis dapat mengidentifikasi permasalahan, langkah intervensi, dan hasil dengan jelas, serta membantu penulis dalam proses pencarian kajian pustaka dengan menggunakan dan memilih kata kunci yang tepat. Pencarian kajian pustaka menggunakan kata kunci SNIDS, Self Nanoemulsifying Drug Delivery System, rosuvastatin, hyperlipidemia, dan antihiperlipidemik. Kata kunci diterapkan dengan metode phrase searching dengan menggunakan tanda petik pada kata kunci untuk mendapatkan hasil pencarian yang spesifik seperti SNIDS bioavailability dan SNIDS for hyperlipidemia, serta boolean operator AND untuk menggabungkan dua kata kunci seperti SNIDS and hyperlipidemia dan rosuvastatin and hyperlipidemia. Database yang digunakan dalam pencarian yaitu PubMed, NCBI, ScienceDirect, Taylor, Francis, and Google Scholar. Kajian pustaka dan literatur yang diperoleh akan diseleksi validitasnya dengan melakukan inklusi dan eksklusi berdasarkan kriteria penulis. Eksklusi berdasarkan kriteria penulis yang membahas topik berkaitan dengan SNIDS, rosuvastatin, dan hiperlipidemia. Kriteria eksklusif adalah literatur yang tidak jelas sumbernya dan pembahasan topik tidak sesuai informasi yang dibutuhkan, yakni hubungan antara SNIDS, hiperlipidemia, dan rosuvastatin, serta literatur yang dipublikasikan lebih dari 10 tahun yaitu 2012 sampai 2020. Hiperlipidemia adalah suatu kondisi patologi yang disebabkan karena adanya kelainan metabolisme pada lipid. Hiperlipidemia disebut sebagai kumpulan penyakit heterogen yang ditandai oleh peningkatan kadar lipid di dalam darah. Hiperlipidemia merupakan penyakit degeneratif yang dapat memburuk apabila tidak segera ditangani. Hiperlipidemia merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya penyakit kardiovaskular, di mana penyakit ini menyebabkan 1/3 dari jumlah kematian di seluruh dunia. Durasi pengobatan hiperlipidemia membutuhkan waktu yang cukup lama. Obat golongan statin merupakan pengobatan yang paling direkomendasi untuk mengatasi hiperlipidemia dan penyakit kardiovaskular. Patogenesis hiperlipidemia. Pada dasarnya, penyakit ini terjadi karena adanya peningkatan kadar lipid yang dapat disebabkan oleh faktor genetik atau penyakit lainnya.
Hiperlipidemia yang disebabkan oleh peningkatan LDL dalam darah dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit aterosklerosis dan berbagai macam penyakit dalam sirkulasi pembuluh darah. Terjadi gangguan metabolisme lipid pada hiperlipidemia. Lipid digunakan sebagai sumber energi ketika lemak pada suatu makanan yang dikonsumsi lalu dipecahkan oleh asam empedu dan diserap oleh usus. Rosuvastatin merupakan inhibitor dari reductase yang berfungsi sebagai agen penurun lipid sinetik dan tersedia secara mengobati hiperlipidemia. Mekanisme kerja rosuvastatin sebagai inhibitor di mana enzim tersebut akan mengubah menjadi asam mengubah mevalonic pada jalur biosintesis kolesterol yang merupakan langkah pembatas laju sintesis kolesterol. Rosuvastatin bekerja pada hati dan mengurangi konsentrasi kolesterol hepatoseluler, respon hepatosis terhadap penurunan kolesterol intraseluler ini adalah dengan meningkatkan sintesis reseptor. Sirkulasi yang meningkat. Fenomena ini akan menyebar peningkatan metabolisme sehingga kadar kolesterol berkurang. Rosuvastatin menurunkan BCS kelas 2 yang memiliki efektivitas yang lebih tinggi Self Nanoemulsi Drug Delivery System. Nanoemulsi merupakan suatu liquid bifasi system yang digunakan untuk pemisahan atau pemurnian biomolekul. Bifasi system tersebut merupakan proses yang terjadi antara dua cairan yang tidak dapat bercampur, di mana satu fase terdispersi dalam fase lain dalam bentuk tetesan submikron, yaitu tetesan air dalam minyak atau minyak dalam air, serta distabilkan oleh surfaktan dan konsurfaktan yang memiliki sifat amfifilik. Proses tersebut menghasilkan dispersi sangat halus yang berbentuk bulatan, serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan kelarutan dalam fase internal sehingga dapat berfungsi dalam penghantaran obat. Pada tahap formasi pada SNITS, surfaktan sejajar dengan antarmuka pada minyak dan air untuk mengurangi tegangan antarmuka dan kestabilan SNITS terjaga. Ketika partikel nanoemulsi berukuran lebih kecil, maka tegangan antarmuka permukaan meningkat. Molekul-molekul kecil pada kosurfaktan akan meningkatkan fungsi emulsifikasi dari surfaktan dengan menembus lapisan surfaktan pada antarmuka air dan minyak. Agar SNITS dapat stabil, maka energi bebas harus negatif. Semakin meningkatnya jumlah surfaktan dalam SNITS, maka kestabilan pembentukan nanoemulsi akan meningkat juga karena dapat mengurangi energi bebas. Akan tetapi, jumlah surfaktan tidak boleh berlebihan, karena jika rasio surfaktan melebihi 60%, maka energi bebas akan meningkat dan sistem self-emulsification menjadi gagal. LBDDS seperti SNITS dapat meningkatkan kelarutan obat dengan menghantarkan seluruh dosis obat tersebut sehingga menghindari kelarutan lambat pada fase kristal. Pencernaan formulasi SNITS menyebabkan adanya perubahan pada komposisi lipid dalam saluran pencernaan, sehingga fase terlarutnya obat tidak diperoleh secara langsung dari formulasi SNITS sendiri, tetapi karena adanya pemrosesan intraluminal terhadap lipid sebelum diabsorpsi.
sensitivitas NETs terhadap bioavailabilitas rosuvastatin. Pemberian SNETs kepada rosuvastatin dapat meningkatkan kelarutannya dan bioavailabilitasnya. SNETs juga dapat menghindari efek lintas pertama, memfasilitas penyerapan limfatik, dan meningkatkan kelarutan dan permeabilitas membran saluran pencernaan. SNETs dapat meningkatkan disolusi dan kelarutan rosuvastatin secara signifikan dibandingkan dengan bentuk zat murni atau suspensinya. Rosuvastatin yang memiliki sifat sukar larut dalam air dapat terdisolusi lebih dari 80%. Pada data penelitian ditemukan zat murni atau suspensi ditemukan persentase disolusinya 85%, serta terdapat juga yang persentase disolusinya meningkat dari 38% menjadi 98% menggunakan SNETs pada rosuvastatin tersebut. Dalam penelitian mengenai bioavailabilitas rosuvastatin, formulasi SNET yang diberikan pada rosuvastatin menunjukkan nilai Cmax dan AUC atau area under curve yang lebih tinggi sehingga menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap bioavailabilitas di suspensi. Cmax merupakan konsentrasi maksimal dalam darah. Hal ini disebabkan oleh dispersi partikel sangat kecil atau berukuran nano, sehingga terdapat peningkatan kelarutan, difusi obat, dan permeabilitas mukosal. Formulasi SNETs yang digunakan yaitu CN7, di mana Cmax pada obat murni atau suspensi 7,83 mikrogram per mililiter dan meningkatkan menjadi 15,92 mikrogram per mililiter pada formulasi SNETs. Bioavailabilitas relatif persen dari CN7 SNETs adalah 245,15 jika dibandingkan dengan obat murni atau suspensi. Pada profil farmakokinetik, konsentrasi rosuvastatin plasma dalam darah diukur setiap 2 jam pada selang waktu 0 sampai 24 jam pada 3 tikus wistar jantan dan kurva plasma konsentrasi terhadap waktu dibandingkan antara pemberian rosuvastatin dengan CN7 SNETs dan obat murni atau suspensi. Plasma konsentrasi rosuvastatin pada SNETs menunjukkan hasil yang lebih tinggi pada setiap periode waktu yang dibandingkan dengan hasil pada obat murni atau suspensi. Bioavailabilitas rosuvastatin dalam bentuk CN7 SNETs meningkat 2,45 kali lebih besar dibandingkan obat murni atau suspensi. Rosuvastatin merupakan agen antihiperlipidemia yang menghambat sintesis kolesterol. SNETs telah diakui sebagai teknologi yang sangat menjanjikan karena memiliki efek samping yang rendah. Tetapi, konsentrasi surfaktan yang tinggi dalam SNETs dapat menyebabkan gangguan pencernaan. SNETs dapat mengurangi toksisitas dalam tubuh dan mengurangi jumlah pemberian dosis. Melalui penerapan SNETs, rosuvastatin, kelarutan obat yang sukar larut dalam air menjadi lebih baik. Melalui pembentukan non-emulsi minyak dalam air sehingga bioaktivitas rosuvastatin meningkat. Maka efek klinis dari rosuvastatin dapat memberikan pengaruh yang lebih optimal dan pengobatan terhadap hiperlipidemia menjadi lebih efektif. Kesimpulannya, hiperlipidemia merupakan gangguan pada kadar kolesterol dan lipid yang melebihi batas normal. Prevalensi penyakit ini sering ditemukan di seluruh dunia, sehingga diperlukan pengobatan yang efektif untuk menangani kasus penyakit hiperlipidemia dengan baik. Rosuvastatin merupakan obat yang sangat efektif untuk mengobati hiperlipidemia. Akan tetapi, bioavailabilitas rosuvastatin masih sangat rendah. Melihat kondisi hiperlipidemia yang jarang menimbulkan gejala dan mengakibatkan risiko yang fatal. Adanya modalitas modifikasi nanoemulsi dan SNETs dan pemberian SNETs pada rosuvastatin layak untuk ditinjau lebih lanjut.
karena efektif dalam meningkatkan dan menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terhadap bioavailabilitas rosuvastatin yang rendah. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan karena SNID-DS termasuk modifikasi baru yang diciptakan penulisan yang telah dibuat memiliki tujuan untuk membantu peneliti selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas dan inovasi terkait CNIDS. Selain itu, CNIDS dapat menjadi alternatif untuk memperbaiki profil farmakokinetika dari rosuvastatin. Diperlukan juga adanya studi lebih lanjut pada agar CNIDS dapat digunakan dengan baik dan aman. Diharapkan rosuvastatin dapat digunakan menjadi efektif dan dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk obat-obatan lainnya dalam menangani penyakit hiperdemia. Diharapkan dengan adanya penelitian lebih lanjut dapat mengurangi jumlah penderita hiperdemia sehingga tidak meningkatkan potensi terjadinya penyakit-penyakit lain yang dapat mengikuti penyakit hiperdemia.